tentang yang mungkin pencegahan. lagi musim di zaman sekarang itu, yaitu tentang pernikahan dini. Nah, pernikahan dini itu udah cukup tinggi ya di Indonesia. Dan di sini kita bakalan sharing session nih gimana sih cara pencegahannya agar pernikahan dini ini tidak terlalu diminati oleh para remaja gitu, sehingga para remaja ini tuh bisa mengoptimalkan potensi mereka untuk masa depan yang lebih cerah. Seperti itu mungkin teman-teman. Nah, untuk sekarang mungkin nanti akan ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh sahabat dimensi ini gitu ya, yang ada di live ini. Nah, boleh nih mau siapa dulu yang akan menjelaskan tentang pernikahan dini nih? Nah, coba pengertian. Mungkin dari topi putih dulu ya. Mungkin dari Oke, santai aja lah. Ya, sok santai aja wes. Sok Alvira, nggak apa-apa. ya udah iya. Enggak, Dari ini dulu aja kali. Apa ya? Oh iya, boleh dari aku Ya, aja sok. dulu ya. Nah, kan kalau misalnya suatu remaja tuh ngalamin pernikahan dini nih, pasti dia tuh merasakan sesuatu atau merasakan perasaan ada perasaan yang ditimbulin gitu kan. Nah, salah satunya tuh ada perasaan positif dan negatif ya tentunya. Nah, yang pertama tuh perasaan positif tuh adanya perasaan bahagia jika dia tuh menikah dengan seseorang yang dia inginkan gitu kan. Terus yang kedua itu ada timbulnya rasa aman karena memiliki teman hidup gitu kan. Jadi ada yang kayak ngejagain, terus ada apa ya, kayak sosok ayah kedua lah ya, kalau emang udah berkeluarga mah gitu. Terus ada yang positifnya tuh tentunya kalau dalam Islam tuh menghindari perzinaan gitu kan kalau nikah tuh, karena kalau masih pacaran gitu kan itu dosa ya. Jadi lebih baik nikah gitu kan. Terus yang keempat itu ada perasaan ini apa, sebagai penyempurna ibadah gitu ya, pernikahan dini itu. Makanya nggak selalu negatif perasaan intuisi yang dirasain seseorang itu tuh gitu. Terus ada lagi perasaan negatifnya. Perasaan negatifnya tuh munculnya rasa takut dan cemas yang berlebihan akan terbentuknya keluarga baru. Jadi dia itu kan ini ya, sebelumnya tuh kayak keluarganya tuh sebelum nikahnya tuh pasti yang ngebentuk keluarganya tuh bukan dianya, kan dia sebagai anak gitu kan. Tapi karena ada keluarga baru sekarang, dia tuh pasti first experience gitu buat dia tuh. Gimana caranya buat ngebentuk keluarga baru yang baik, yang harmonis, yang tentram gitu kan. Terus yang kedua itu ada ngerasa terjebak di situasi apa ya, di situasi yang gak bebas gitu, karena udah bukan yang kemana-mana tuh bebas gitu, harus izin dulu karena ada suami teh gitu. Terus kehilangan masa remaja juga karena dia kan sekarang perannya udah bukan anak remaja lagi gitu. Remaja cuman apa ya? Ya perannya jadi istri gitu kan. Terus yang keempat itu ada ya udah segitu sih. Kurang lebih segitu ya buat perasaan yang dirasain sama orang remaja yang yang melakukan pernikahan dini begitu ya teman-teman. Mungkin selanjutnya akan disampaikan sama teman saya mengenai penjelasan pernikahan dini yang lainnya. Boleh? Ninis, maaf suaranya. Audionya, audio. Oke, jadi menurutnya pernikahan dini itu ada positif negatifnya enggak sih? Kayak sebenarnya mah positif aja gitu. Cuman
ya mending nikmati dulu gitu masa mudanya. Iya, benar. Jadi Kayak mending happy time. fokus dulu aja sama, iya, Oke, benar-benar. nih selanjutnya pembahasan yang akan dibahas. Nanti teman-teman yang udah bergabung di IG ini boleh ya bertanya mengenai pernikahan dini. Oke, selanjutnya Benar. Yang siapa yang akan menyampaikan dan sharing? Silahkan. Hai, Ahmad dulu mungkin. oke Ahmad. Eh, pengen nikah. Mungkin kalau dari aku sendiri ya, menanggapi fenomena pernikahan dini yang marak terjadi gitu ya di zaman sekarang, ya bisa dikatakan positifnya ada, negatifnya ada. Ya, Negatifnya cuman kalau kita menyikapinya di zaman sekarang ya masalah pernikahan ini itu sesuai survei atau beberapa penelitian yang dilakukan ya pasti banyak dampak negatifnya gitu. Karena kan nggak bisa dipungkiri juga masalah kematangan emosional pada remaja-remaja saat sekarang ini bisa dikatakan sangat labil sekali, berbeda dengan orang-orang zaman dahulu gitu. Iya, dulu ya. orang-orang dulu kan rata-rata nikah di bawah 20 udah pada nikah, umur belasan tahun bahkan udah menikah, tetapi sudah dipersiapkan dengan segala-galanya lah istilahnya begitu. Nah, kalau menyikapi zaman sekarang gitu dengan berbagai dinamika yang ada, kalau menurut aku pribadi ya, menikah itu tidak segampang yang dibayangkan dan tidak semudah yang kita pikirkan, mengingat pada zaman sekarang ini tantangan semakin hari semakin sulit. Nah, bagaimana kedua belah pihak antara suami atau istri itu harus bisa menyikapinya dengan secara dewasa begitu ya. Supaya apa? Supaya keutuhan dan stabilitas rumah tangga itu bisa tetap dipertahankan, sehingga pernikahan yang dirancang sedemikian rupa itu bisa bertahan atau awet lama begitu. Tidak hanya untuk sesaat saja. Itu sih kalau berbicara masalah negatifnya bisa dikatakan lebih besar daripada positifnya kalau menyikapi dengan perspektif zaman sekarang. Itu aja sih. Itu gimana nih teman-teman yang lain? Boleh kalau ada masukan sarannya silahkan. Intinya kalau dari aku ya, aku mau nyampein manfaat dari kita tuh kalau misalnya kita mencegah dari pernikahan dini itu ya. Jadi kayak misalnya kita udah kalau kita menjaga pernikahan dini tuh, jadi bisa manfaat buat kitanya tuh bisa lebih mentalnya lebih kuat gitu ya, mentalnya udah lebih siap gitu ya. Daripada mungkin kalau anak di bawah umur kan belum stabil emosinya gitu ya. Iya, ya. Terus kayak bisa menjamin pendidikan juga. Jadi pendidikannya lebih pendidikannya tuh lebih berkualitas gitu ya. Jadi dia menciptakan generasi muda yang berkualitas. Jadi dia nanti untuk kedepannya, untuk anaknya gitu misalnya, dia udah punya anak, dia bisa mendidik anaknya tuh dengan pendidikan yang berkualitas kayak gitu. Mungkin gitu dari Ya saya. sih, betul emang apa yang dikatakan sama Ayu tadi emang sangat relevan sekali, karena mau bagaimanapun juga tujuan dalam pernikahan kita itu pernikahan teh emang harus bisa meningkatkan taraf hidup. Jadi taraf hidup yang tadinya bisa dikatakan sendiri-sendiri atau individual, ketika sudah berkeluarga emang harus tetap sangat diperhatikan, karena kita nggak mau kan suatu keluarga yang dibangun itu dengan dengan fondasi-fondasi yang tidak baik. Nah, mungkin dari tahap pendidikan itu harus bisa lebih ditingkatkan, terkhusus kita sebagai calon atau mungkin
siapapun itu yang akan menikah, pendidikan itu memang harus lebih diutamakan karena dengan pendidikan kita bisa membuka jendela dunia lebih luas lagi begitu. Tidak memandang sempit gitu. Ya, terus juga tadi yang dibilang sama Ahmad tuh kan ada sisi negatif, banyak sisi negatifnya kalau pernikahan dini tuh ya. Terus dilihat dari aspek ini apa kesiapan mental sama fisik juga Iya. kan. Terus kenapa kita bahas pernikahan dini sekarang ini di live ini? Karena kita juga pengen nyegah apa terjadinya hal-hal kayak yang tidak diinginkan gitu ya. Misalnya kayak stunting gitu-gitu kan. Karena sekarang tuh banyak banget di Jawa Barat tuh yang terkena stunting tuh meningkat gitu. Sama soalnya tadi aku ini observasi gitu kan ke kecamatan. Nah, katanya emang sekarang tuh lagi marak-maraknya yang stunting karena lingkungan yang tidak sehat, karena kepadatan penduduk gitu, kayak wilayahnya tuh apa ya, ya padatnya penduduk sehingga tercemarnya udara yang gitu-gitu tuh itu bisa menyebabkan stunting gitu. Terus misalnya di dalam satu wilayah rumah nih, misalnya kontrakan nih. Nah itu tuh isinya tuh 2 keluarga misalnya itu karena kepadatan penduduk TA gitu. Oke, jadi bermacam-macam ya gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya kita lihat dari berbagai perspektif gitu, pernikahan ini tuh sebenarnya mah baik gitu, tapi asalkan apa ya, mungkin hanya dalam beberapa aspek gitu. Cuman kalau misalnya kita melihat dari kehidupan anak zaman sekarang tuh ya lebih baik jangan gitulah ya. Nah, di sini juga ini aku pengen sharing juga nih mengenai kayak daripada fakta yang ada dalam pernikahan. Nah, apa ini? Ada yang bertanya dulu dari Adelay 04. Adelay 04 siapa itu? Menurut kalian apa sih penyebab atau alasan yang menjadikan banyak orang yang memilih menikah dini? Silahkan. Dari aku nih ya, alasan orang memilih untuk pernikahan dini itu biasanya karena ekonomi biasanya ya. Kalau di pedesaan-pedesaan tuh biasanya dari ekonomi keluarga kayak gitu ya. Soalnya kan biasanya pendapatan untuk di perkampungan tuh susah gitu ya, agak minim gitu. Jadi biasanya karena ekonomi kayak gitu. Jadi menghindari beban orang tua juga mungkin ya. Terus dari faktor sosial juga mungkin kadang ada juga yang dijodohin kayak gitu ya, orang tuanya kayak gitu. Ya. Kalau perdesaan apalagi ya masih zamannya gitu kayak gitu ya, jodoh-jodohan. Terus yang lebih parahnya gitu ya, pernikahan dini tuh biasanya orang-orang yang kadang udah hamil di luar nikah, anak-anak zaman sekarang kan. Iya, apalagi zaman sekarang ya yang emang edukasinya kurang, jadinya pendidikannya gitu. kurang. Nah, seperti itu mungkin ada lain. Kalau penyebab utamanya mah ya itu sih antara ekonomi, kebudayaan, ekonomi dan juga perilaku mungkin ya, kayak ya seperti yang kita ketahui gitu, kalau misalnya anak-anak zaman sekarang mah emang dari segi pergaulannya pun memang sudah jauh gitu ya gitu. Kalau ada pernikahan dini, ada pernikahan tua nggak Kak? Enggak dong. Ada deh, ada ya. Ada, tapi itu mah bukan, kayaknya nggak perlu dibahas. Nggak perlu dibahas itu mah, soalnya nggak usah lah. Soalnya tidak membahayakan pernikahan tua ya. Menurut aku ada pernikahan tua, mungkin kayak dari cewek ya. Mungkin kayak kalau udah terlalu tua kan rahimnya juga kadang nggak kuat ya. Kayak gitu. Tapi ada sisi positifnya juga, karena kalau pernikahan tua itu lebih ke
saling jaga gitu buat akhir Kayak hayat. hidupnya, ngerti nggak sih? Kayak iya, karena ya apalagi gitu kan kalau udah tua mah yang harus di ini tuh Apa di apa ya? dijaga. Di apa? Ya, kalau pernikahan tua itu ada ya pasti, cuman maksudnya tidak Ya. terpenuhi ya. Ada pernikahan tua, cuman adanya kayak pernikahan dini, pernikahan usia matang, dan apa ya, kalau misal pernikahan tua mah asal nggak pernah dengar ya Jadi gitu. Begitu. Abi, ya, siapa ini teh Abidah NFH? iya itu Kayak mungkin nggak tahu. teman-teman di sini aku mau lanjut ya. Mungkin tadi yang kata Ai itu kan menurut di perspektif perdesaan ya. Berarti yang ekonominya kurang. Nah, aku mau nambahin alasan di yang ekonominya kayak tercukupi lah gitu. Nah, kalau misalnya alasan kenapa sih dia tuh nikah muda gitu kan? Karena ekonominya tercukupi mungkin ya, itu salah satu alasannya. Ekonominya tercukupi dan karena mereka karena dia udah merasa tercukupi, terus ada niatan mau serius gitu kan. Jadi mau ke jenjang yang lebih serius langsung nikah aja gitu. Dan orang tuanya pun pasti setuju aja gitu. Tanpa memikirkan hal-hal yang kayak kesiapan mental sama fisiknya gitu. Jadi mereka lebih ke ini zina juga sih, mencegah terjadinya zina. Ini ada pertanyaan nih menarik nih. Idealnya nikah itu berapa tahun, Kak? Usia idealnya. Kalau masalah Kalau kalau masalah usia gitu ya, yang aku tahu setelah belajar selama ini, kalau menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, kalau usia menikah ideal untuk pria itu minimal umur 25 tahun minimalnya. Kalau untuk pria, kalau untuk wanita itu minimal usia 21 tahun. Karena apa? Karena ada berbagai aspek yang harus dipertimbangkan. Kalau misalkan pria nih, umur 25 tahun, kenapa alasannya? Yang pertama, umur 25 tahun itu secara emosional itu udah matang. Secara emosional itu udah matang. Jadi bisa meregulasi emosionalnya dengan baik. Terus kalau dipantau dari sisi kesehatan bagi wanita ya, umur 21 itu udah bisa dibilang udah siap lah secara psikis, secara mental, secara kesehatan, secara medis itu eh, udah siap untuk bisa menghadapi kehidupan berumah tangga khususnya dalam proses melahirkan atau proses kehamilan. Nah, itu yang paling utama sih. Kenapa sih ya ada usia ideal itu bagi pernikahan itu mungkin. Terus aku mau nambahin juga buat yang pria itu kan harus memikirkan ini ya, kayak Iya, finansial betul, dianya gitu betul. kan, materi dianya. Jadi kenapa usia pria itu jauh lebih tua gitu? Disarankan untuk menikahnya tuh di umur berapa tadi tuh? Hah? Kalau pria itu umurnya 25 tahun. Kalau wanita itu minimal Tuh. 21 tahun. Itu kalau menurut standar Badan Kependudukan dan Keluarga Ya, Berencana itu. terus kalau kalau kalian mau nikah pun di negara tuh pasti minimal tuh 21-22 kalau cewek gitu. Jadi kalaupun di bawah 21 berarti kalian nikah agama dulu aja. Tapi jangan ya. Aku saranin kalian ya di umur 21 lah Iya, gitu. karena kalau misalnya nikah secara agama doang tuh bisa lebih rugi di Ya, wanitanya gitu ya. perempuannya. Karena Ya, bisa dibilang kayak belum dia nggak dapat hak waris juga ya, kayak gitu. betul. Terus belum tentu kan itu pernikahan tuh bakal lanjut eh, ke Iya. tercatat di negara gitu. Bisa jadi udah itu tuh mereka pisah gitu atau gitu. Boleh ada yang bertanya lagi, boleh di sharing aja di komen ya guys.
Lilis audionya. Positifnya nikah muda apa Kak katanya? Mencegah perzinahan biasanya. Cegah Positifnya perzinahan nikah Kakak muda tuh Aulia. mencegah, ya kalau Miss, Apa tuh? Boleh yang mau bertanya lagi? Sok yang Mencegah. mau bertanya, sok ya boleh. salah satunya kalau di Islam, ya. Barangkali kan teman-teman juga nggak semuanya Islam kan, ya. Kita harus bertoleransi. Moderat gitu. Salah satunya kalau dalam Islam tuh menghindari perzinahan, tapi positifnya sebenarnya banyak banget ya. Udah tadi aku sebutin juga ya, positifnya nikah muda tuh ya kamu kayak suka nih sama seseorang di umur-umur misalnya umur-umur 17, 18 itu kan lagi masa-masanya kasmarannya kalian tuh. Terus kalian tiba-tiba nikah sama orang itu gimana? Nggak bahagia banget kan? Kayak wah, Aku dapet akhirnya ya gitu. iya, aku dapat akhirnya dan jadi milik dia Asik seutuhnya gitu kan. seutuhnya. Gitu. Jadi kayak banyak banget positifnya tuh. Gitu. Bisa kalian rasain juga kalau pacaran kayak gimana. Tapi enggak ya, beda sih sebenarnya. Cuman ya kayak seneng aja gitu, lebih banyak senengnya. Oke, ini pertanyaan dari Teh Cesa 08. Kalau ngebet banget nikah muda gimana? Ya, apa ya? Mungkin Boleh. Kata KUA boleh daftar katanya ya. Boleh. Aku dengar isunya gitu sih. Daftar aja dulu katanya, nanti kalau ada panggilan baru. cuman ya mungkin gitu ya. Aku menyarankan lebih ke kalau misalkan kita punya temen yang udah ngebet banget nih nikah muda, kayak aku udah ada calon ini. Ya kita sebagai teman yang baik ya mengingatkan gitu, kayak ayo pikirin lagi gitu, kayak resiko-resiko yang Iya. harus ditanggung ketika pernikahan dini itu apa aja gitu. Apalagi mungkin dari segi ekonominya belum mapan, dari segi mentalnya juga belum siap, dari segi fisiknya juga belum siap gitu. Nah, jadi ngebetnya itu karena ngebet pengen halalkah atau misalkan karena apa gitu? Karena Kenapa? kayak nyambungnya ke Karena apanya tujuan nikahnya tuh? kayak kita nyambung ke fakta fenomena di pernikahan ini ya. Kalau misalnya di fakta pernikahan ini itu bisa aja nih dapat menyebabkan kekerasan rumah tangga karena tadi kayak emosi dari keduanya itu kan belum belum stabil gitu. Nah itu kan bisa aja suaminya emosi belum bisa mengontrol, akhirnya menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Terus juga ya udah pastinya berdampak buruk juga sama kesehatan mental. Dan yang pastinya gitu, kalau misalnya pernikahan dini tuh si istrinya langsung hamil misalkan dalam waktu kayak dia nikah 16 tahun atau 15 tahun langsung hamil. Nah itu tuh bisa menyebabkan kematian ibu dan bayi karena rahim itu belum siap. Siap ya. Banyak resiko. Jadi nggak apa-apa mau nikah muda sok aja, cuman ayo pikirin lagi dampaknya, resikonya kayak gitu. Ada pertanyaan lagi nih sahabat dimensi dari Abidah, dari kakak masing-masing mau pada nikah umur berapa? Terus dari Anipah. Sok jawab dulu dari moderator. Kalau aku sendiri sih ya menargetkan untuk menikah. Harus pakai alasan ya? Gak usah alasan ya. Kan ini mah di umur berapa aja. Kalau dari aku sendiri itu mungkin rencana ya plan yang mau beres S1 dulu. Itu pun kalau ada calonnya. Gitu. Maksudnya tuh lebih ke sekarang kan lagi kuliah gitu ya, kayak ya udah beresin aja satu-satu. Tuh kalau menurut aku. Boleh teman-teman dari Teh Pira, Teh AI. Aku. Kalau aku sih kalau mau tuh sebenarnya aku udah beres S1 juga boleh gitu ya dinikahin. Tapi kalau emang kemauan aku banget tuh setelah S1 tuh misalnya aku kan kerja
Nah, setelah aku bisa dapat semuanya dengan uang aku sendiri, baru aku mau gitu, mau nikah Siap. gitu. Teh Gitu sih. AI. Teh AI. Aku iya sih, hampir sama kayak Alvira ya. Soalnya kayak ya pengen lulus dulu, terus kayak pengen punya pekerjaan dulu, kayak nunggu kitanya juga udah siap kayak gitu. Betul. Kang Ahmad, Kakak Ahmad. Kalau Jadi ditanyanya juga umur berapa Kalau ya? umur, kalau aku nggak tahu umur berapa, cuman ya gimana nanti Pokoknya beres siapnya aja S1 gitu. nih. Kayaknya aku paling lambat tuh umur Sama, 25 ya. sama. Pokoknya jangan lebih dari 25 Iya. lah kalau bisa. Cewek Iya. mah. Cowok mah beda lagi ya. Iya. Kalau dari Ahmad, Boleh? kalau dari aku pribadinya, kalau berhubung aku teh laki-laki dan laki-laki itu harus bisa mempersiapkan sepenuhnya untuk menyongsong masa depan yang lebih baik gitu. boleh. Ya, kira-kira kalau masalah umur pasti di bawah 30, di atas 25, nggak tahu berapanya mah. Gitu aja sih. Ya dengan Ngapa? berbagai pertimbangan yang sangat kuat gitu. Belum apa ya, belum ada persiapan sama sekali kan gimana gitu kalau mau nikah apalagi laki-laki ya setidaknya punya kerjaan lah yang mapan gitu, bisa menghidupi Iya, diri sendiri jangan gitu. jangan sampai kerjanya masih ini ya, masih Nah, serabutan itu gitu. dia yang dipentingkan itu bagaimana untuk mencapai masa depan yang lebih baiknya itu harus dipersiapkan sedini mungkin. Nah, kalau laki-laki mah ya begitu dari aku masih itu. Oke. Kita lanjut nih, ada pertanyaan yang kedua dari Ani F. Ani Pahrani. Kalau nikah muda menghindari perzinahan, aspek lainnya penting juga nggak, Kak? Dan Aspek sama-sama lain gimana maksudnya? aspek lain gimana, Ani? Aspek-aspek lainnya penting Surname juga, Ani Kak. Pahrani. Hmm, Hey. Amin, makasih ya Kak udah jawab. Sama-sama Kak Abida. Sama Kak Abida. Semoga benar bisa diterapkan ya. Iya, jangan lupa kalau ada keluh kesah tentang pernikahan dini, sharing session aja bersama Sobat Dimensi. Siap, 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 siap. Sama ini nih mungkin kita Seperti ekonomi, katanya kesiapan mental. ya Penting banget Iya. ya. jadi Penting tuh. bukan cuma menghindari perzinahan ya, kalau misalkan berarti kakak berarti ya kakak ini tuh nanya mungkin kayak sisi positifnya gitu. Sisi positifnya daripada pernikahan dini itu kan menghindari zina ya gitu. Salah satunya dalam Islam ya. Ya, kalau dalam Islam dan yang pastinya itu menyempurnakan ibadah gitu ya. Nah, kalau misalkan seperti ekonomi, kesiapan mental dan lain-lain, sebenarnya itu penting ya. Cuman kalau misalnya dari sisi positif ini lebih menyorot ke arah apa ya? Perbuatan gitu. Kalau misalnya dari kesiapan mental mah ada apa ya? Mungkin aja dia teh belum siap gitu. Tapi karena untuk menghindari perzinahan gitu ya mau gak mau gitu dia harus menikah karena tadi latar belakangnya dia dijodohkan misalkan kayak apa ya yang dijodoh-jodohin gitu ya sama karena kebiasaan orang tuanya gitu kayak udahlah ekonomi udah matang mah naon deui gitu yang harus diurus gitu ya udah. Iya, jadi dari budaya keluarganya udah kayak gitu. Itu jadi sebenarnya mah penting juga tapi kalau misalnya kita ngelihat dari sisi positif cuman lebih disorot ke arah pernikahan ini itu untuk menghindari zina dan ibadah seumur hidup Kan ibadah. itu sih Kak Ani gimana. Boleh teman-teman yang mau nanya langsung aja. Ya langsung aja Iya. jangan menunggu untuk di ini ya jadi langsung aja di sharing ke kita. Betul. Dan
tadi tuh. Oh iya, yang di bawah. Yang di bawah yang mana? Yang di bawah yang mana nih di orang-orang? Kan takutnya beda-beda ya. Kamu di mana itu Ay? Ya, yang di bawah. Kalau di gimana? aku yang di bawah tuh aku sama Ahmad. Mungkin Ahmad ya. Ahmad masih single gak? Enggak. Ya, Kalau Kakak Ali, kalau perihal itu boleh coba DM aja ke akunnya. nggak DM aja ya ke akunnya. Iya, soalnya aku nggak tahu perihal itu. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Mungkin kita sekarang mau sharing nih gimana caranya pencegahan dan penanganan untuk meminimalisir pernikahan dini gitu. Yang sekarang sudah lumayan sedikit banyak gitu ya di Indonesia tuh pernikahan dini nih. Udah Menurut teman-teman familiar ya. Boleh dari siapa dulu? Mungkin dari aku dulu ya mengenai penanganannya harus bagaimana. Setahu aku ya yang sudah belajar gitu, udah mengenal sedikit banyaknya untuk pencegahan itu yang pertama kalau dari aku pribadi eh, mengenai pemahaman agama yang lebih kuat lagi. Kenapa? Karena pemahaman yang lebih kuat dari segi agama itu bisa mencakup kepada segi sosialnya juga. Karena nggak bisa dipungkir kalau misalkan agama udah menyuruh kita menikah, tetapi dari kitanya belum ada kesiapan, agama juga sudah menawarkan solusi yang lebih baik. Akan tetapi solusi yang lebih baik itu tidak bisa ditelan secara mentah-mentah, tapi harus disandingkan dengan aspek-aspek sosial yang lain begitu. Yang kedua itu, kalau menurut aku dari segi pendidikan, karena bisa dipungkir pendidikan itu sangat penting berguna bagi setiap kita sebagai manusia. Nah, dengan pendidikan kita bisa lebih tahu mana nih tindakan yang sekiranya akan berdampak buruk bagi kita atau berdampak baik kepada kita. Nah, dengan pendidikan juga bisa meminimalisir bahaya-bahaya atau kemungkinan-kemungkinan yang berisiko akan terjadi di kemudian hari. Nah, yang ketiga itu eh, apa dari segi pergaulan atau hubungan Ya, antara lingkungan ya. dari segi lingkungan atau lingkungan terdekatnya itu dari keluarga antara anak sama orang Ya, tua. keluarga itu Anak sama orang tua itu komunikasinya harus bisa eh, lebih mendetail lagi sampai ke dalam-dalamnya. Kalau misalkan anak melakukan apa-apa itu harus diteliti atau dikaji sedemikian rupa agar hal-hal yang tidak diinginkan ya sebisa mungkin dihindari begitu. Kemudian juga dari lingkungan keluarga kita beralih ke lingkungan pertemanan. Nah, di situ juga emang sangat berpengaruh. Karena apa? Misalkan satu orang melihat teman yang lain ngebet gitu, mau pada nikah. Nah, sementara itu orang yang mau itu orang yang mau itu belum tentu siap secara mental atau fisik atau yang lainnya, akan tetapi dia itu hanya eh, menuruti egonya saja. Nah, itu juga emang harus bisa lebih diperhatikan dalam memilih teman, dalam berteman atau bergaul. Nah, gitu sih kalau dari aku mah menyingkapi fenomena pernikahan dini di masa sekarang, karena emang masa sekarang itu sangat dinamis sekali, perubahan itu sangat cepat terjadi dan gampang sekali terdistraksi oleh hal-hal yang lain gitu. Itu sih. betul banget. Itu ada yang nanya lagi Teh? Izin bertanya ke teteh yang bawah. Apakah jika seseorang
orang menikah dengan orang yang dicintai itu termasuk jodoh yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Dan kriteria seperti apa yang Teteh cari? Boleh Teteh yang bawah yang krem, yang coklat, Boleh boleh dijawab, dijawab Teteh? aja. Oke, mungkin kalau buat apa menikah dengan orang yang dicintai ya, mungkin ya emang udah jodohnya aja sih sebenarnya. Kayak walaupun kita nikah sama orang yang gak kita cintai juga, misal itu juga bisa jadi emang udah tercatat di Lauhul Mahfuz gitu ya. Emang jodoh tuh mau kita cinta ataupun enggak, kalau jodoh itu pasti bakal ketemu gitu loh. Dan walaupun kita nggak Betul. cinta, awalnya pasti lama-kelamaan juga bakal cinta gitu. Ya kalau emang udah Iya jodohnya sama itu. gitu. Betul sekali. Jadi jodoh Ada lagi satu lagi kriteria Iya. seperti apa yang Teteh cari katanya? Yang gimana ya? Belum ada sih buat kriteria mah. Oke. Ya, kalau kita korelasikan sama pernikahan dini mah ya jangan terburu-buru lah, kalaupun misalkan memang sudah ada gitu, lebih ke kita nikmati dulu masa muda, kita cari dulu potensi diri, kita tata dulu masa depan gitu. Nah, kalau bisa misalkan kalau yang udah punya pacar mah kenapa enggak gitu ya, kita berjuang bareng, misalkan kayak dia menggapai dulu impiannya, kita juga sama gitu, biarkan nanti bertemu di season terbaik gitu. Nah, itu kan udah jodoh juga gitu. Itu mungkin ya. Pokoknya jangan takut gak akan gak ada jodoh ya, karena ya pasti udah tercatat, ditentuin sama Allah juga. Masya Allah. Jadi kalian yang putus sama pacarnya, terus aduh aku agak akan ada lagi cowok kayak dia, jangan pikir kayak gitu ya guys. Kak, Karena masih banyak cowok yang lebih baik, yang ya pokoknya yang si cewek itu tuh deserve better aja gitu ya, jangan ditangisin karena itu cuman buang-buang tenaga aja, buang-buang energi aja. Lihatnya apa sih? Mikirnya panjang aja gitu ya. Betul. Ini ada yang bertanya, Kak, kalau ditinggal nikah mending ke psikolog atau healing ke Mekah? Healing ke Mekah sih. Gimana ya? Aku ya. Gimana pendapat dari teman-teman dulu? Kalau aku healing ke Mekah. Ya, karena biar kayak minta petunjuk juga. Udah kalau ditinggal nikah ya berarti itu bukan jodoh kita. Jadi gak usah lagi harus kecoa. Mau dijawab dong, yang di bawah. Kecoa, gak mau. Mau dijawab